Untuk kelas median dari sebuah pola distribusi frekuensi pun caranya hampir sama dengan yang tadi kita sudah hitung ya. Untuk mencari kelas modus, mencari kelas rata-rata hitung itu semuanya sama ya. Semuanya sama. Nah, di sini kita punya rumus ya, median itu adalah nilai tengah. Kalau nilai tengah berarti posisinya nanti dibagi 2 ya. Nah, ini untuk rumus median ya, untuk rumus median bisa Anda lihat di sini ya. Rumus median. Oke. Nah, ini rumus median ya. Batas bawah ditambah ada di dalam kurung, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini, dikurangi FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FKS, dibagi FME, frekuensi kelas mediannya itu sendiri ya. K itu sama dengan I alias panjang kelas interval. Nah, sekarang kita mencari terlebih dahulu berapa tepi bawah kelas median atau batas bawah kelas mediannya berapa. Sama caranya kayak tadi, sama dengan 21 dikurang 0,5. Enter. Hasilnya 20,5. Kita sudah mendapatkan batas bawah kelas median pertama. Untuk kelas berikutnya kita tinggal munculkan tanda panah ini, sorot ke bawah. Hasilnya sudah muncul ya. Baik, batas bawahnya sudah ada. Sekarang kita menghitung berapa frekuensi kumulatif, karena tadi ada FKS, frekuensi kumulatif sebelum kelas modus ya. Maaf, sebelum kelas median. Nah, di sini untuk frekuensi kumulatif itu sama dengan 2, enter ya. Terus berikutnya sama dengan 2 ditambah 3. Enter. Berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga kita kasih sum ya, sum. Klik dulu. Ada di interval ketiga kan? 2 ditambah 3 ditambah 11. Kurung tutup. Enter. Ya, 16. Kita ulangi lagi. Sama dengan sum karena kita ingin mencari kelas interval keempat, berapa frekuensi kumulatifnya, berarti kita blok sampai kelas keempat. Kurung tutup lagi, jangan lupa, enter. Sama caranya sum ya, diklik. Ada di kelas interval kelima. Nah, ini ya, kurung tutup, enter. Selesaikan sampai kelas terakhir. Sama dengan sum kelas ke-6 ya, kurung tutup, enter. Dan yang terakhir sama dengan sum, berarti seluruhnya ya. Klik. Dari kelas ke-1 sampai kelas ke-7. Kurung tutup, enter. Ya. Jadi di sini untuk frekuensi kumulatif harus ditutup dengan angka sama dengan 100. Artinya sesuai dengan banyaknya data yang diketahui. Ini 100, berarti hasil akhir untuk frekuensi kumulatif juga nilainya harus sama dengan 100. Baik. Nah, sekarang kita ingin sebelum masuk ke dalam rumus, kita tentukan dulu di mana letak kelas median. Di sini untuk mengetahui letak kelas mediannya adalah N dibagi 2. Berarti berapa? Kita membutuhkan 50. Nih. Ya, jadi 100 dibagi 2, hasilnya sama dengan 50.
Artinya kita membutuhkan 50 data untuk menempatkan di mana letak kelas median. Kita mencari dari mana? Dari frekuensi kumulatifnya, ya. 2 masih kurang banyak ke 50. 5 juga sama, 16 juga sama. 36 masih kurang 14 kan untuk sampai kepada 50, karena kita membutuhkan 50 data untuk menentukan di mana letak kelas median. Berarti nah di sini ya, 50 data ada di kelas interval kelima. Nih, kita tandai. Kita berikan tanda di sini ya. Keterangan. Disinilah letak kelas median. Nih. Oke ya. Nah, baru kita masukkan FKS-nya berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nih, lihat keterangannya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berapa? Nilainya sama dengan ini frekuensi kumulatifnya 69. Berarti kalau sebelumnya berapa? 36. Enter. Intervalnya berapa? 10. Ya. Udah, sekarang kita tinggal masuk. Berapa nilai median? Maka di sini aja deh ya, terlalu dempet. Maka besarnya nilai median itu sama dengan, nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus. Sama seperti tadi, selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. N dibagi 2 tadi berapa? 50. Kemudian kurangi dengan FKS-nya 36. 50 dikurangi 36 berapa? 14 ya. Jadi di sini kita membutuhkan angka 14 ya. Oke, berarti di sini 14. Jadi dalam kurung dulu ya. Dalam kurung 14. Nah, kemudian dibagi berapa? Frekuensi kelas mediannya itu sendiri. Ini ya. Frekuensi kelas mediannya itu sendiri berarti ini 33 kurung tutup. Kemudian dikalikan 10 ditambah berapa batas bawah kelas median? Nih 60,5. Enter. Hasilnya sebesar 64,74242. Ya, jadi besarnya nilai median adalah 64,7, atau kita bulatkan lah ya. Kita bulatkan 65. Nih, ya. Atau kita bulatkan aja ke atas. Sama dengan round up ini, 0. Ya, 65. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan ya. Angka 65 ini ya. Angka 65 ini pada kelas median itu ada di kelas berapa? Tadi kita ada 65. Sebelumnya kita sudah menentukan di mana letak kelas median di sini. Tapi kita belum tahu di angka berapa ya nilai median pada rentang 61 sampai dengan 70. Setelah kita menggunakan rumus ini, maka kita mendapatkan hasilnya 64,742 sekian. Atau kalau kita bulatkan nilainya sebesar 65 ya. Nilainya adalah 65. Ini pembulatan ke atas. Berarti kalau misalnya antara hasil perhitungan dengan menggunakan rumus itu sudah sesuai dengan di mana letak kelas mediannya, berarti
nilai atau perhitungan yang Anda lakukan itu sudah benar. Karena sudah terbukti nilai kelas median 64,7 itu ada di kelas interval kelima. Di antara rentang 61 sampai dengan 70. Baik, demikian penjelasan saya mengenai bagaimana kita bisa menghitung ukuran sentral tendensi pada saat kita ingin mengetahui dan menghitung berapa besar nilai rata-rata min, kemudian nilai modus dan juga nilai median. Semoga hasil penjelasan yang sudah saya sampaikan ini bisa memberikan pengetahuan yang baru untuk Anda semua. Dan jangan lupa di subscribe, kemudian di like, dan tolong memberikan komentar agar kita bisa lebih memahami bagaimana mencari ukuran gejala pusat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi yang lain. Pamit.